Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak bersama Timeline Guru. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.1, menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Anak-anakku sekalian, kehidupan sekarang yang serba modern ini hampir dipastikan tidak bisa lepas dari unsur materi. Banyak orang yang tergiur dan terjebak dengan unsur tersebut. Pada akhirnya, menyeret pada perbuatan pola hidup dan perilaku individu yang materialistis. Hal ini tentu saja mengakibatkan munculnya sifat tercela yang dapat merugikan diri sendiri, bahkan sangat merugikan orang lain. Di antara sifat tercela tersebut adalah hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Lantas, apa saja dampak negatif perilaku tercela seperti hubbud dunya, hasad, ujub, sombong, dan ria tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Adapun sifat tercela yang pertama adalah hubbud dunya. Hubbud dunya atau istilah bahasa asingnya materialistik adalah senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan. Sikap seseorang yang hubbud dunya ini telah dijelaskan dalam firman Allah surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Quran surah At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 3. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang hubbud dunya, keduniaannya cenderung dibiarkan sampai melebihi batas, bahkan terkadang tidak berpikir tentang nasib orang lain. Padahal, seperti kita ketahui, keduniaan ini bersifat sementara dan akan berakhir. Memang manusia hidup di dunia dibekali oleh Allah dengan sifat yang cenderung senang kepada keduniaan. Tapi bagi orang yang beriman, rahmat Allah ini haruslah dapat dikendalikan sedemikian rupa, sehingga keduniaan yang mereka peroleh dapat dimanfaatkan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hubbud dunya merupakan akhlak tercela yang harus dihindari. Sifat hubbud dunya ini dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab. Di antaranya adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Kemudian, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Selain itu juga kikir terhadap harta karena tidak rela hartanya berkurang sedikit pun. Kemudian serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki. Dan yang terakhir, karena tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak negatif dari hubbud dunya antara lain yang pertama, cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Selain itu, hubbud dunya merupakan sumber penyakit. Cinta dunia yang sering mengakibatkan seorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Selain itu, dampak negatif berikutnya adalah orang yang hubbud dunya
akan cenderung menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Dan yang terakhir, hubbud dunya membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat hubbud dunya dan lebih banyak bersyukur, merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Karena apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Adapun sifat tercela berikutnya yang harus kita hindari adalah hasad. Hasad merupakan penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seseorang yang hasad ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, "Iyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narol hatoba." Yang artinya, jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar menjauhi sifat hasad. Karena sekali berbuat hasad, maka amal kebaikan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun pun akan lenyap, tidak berbekas. Anak-anakku sekalian, sifat hasad dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab. Di antaranya, adanya rasa permusuhan dan kebencian, adanya sikap takabur atau sombong, tidak bersyukur, dan malas. Adapun dampak negatif dari sifat hasad diantaranya adalah yang pertama, menghanguskan amal kebaikan, kemudian merasa senang jika orang lain tertimpa musibah, kemudian dapat memutus tali silaturahmi, kemudian hilangnya ketenangan dan kebahagiaan, dan yang terakhir, tidak dapat menyempurnakan iman. Adapun sifat tercela berikutnya yang harus kita hindari adalah ujub. Ujub artinya kagum pada diri sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Maidah ayat 120. Oleh karena itu, membanggakan diri atas kenikmatan yang kita dapatkan dengan melupakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sifat ujub yang harus kita hindari. Adapun sifat ujub dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab. Di antaranya yang pertama, banyak dipuji orang, banyak meraih kesuksesan, kemudian tersohor di kalangan banyak orang, kemudian memiliki intelektual dan kecerdasan yang tinggi, dan yang terakhir, memiliki keistimewaan secara fisik. Adapun dampak negatif dari sifat ujub diantaranya adalah yang pertama, ujub akan membawa ke arah kesombongan, karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan, dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang lebih banyak. Kemudian berikutnya adalah meremehkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Kemudian berikutnya melupakan nikmat atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa bahwa keberhasilannya itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dampak negatif berikutnya adalah menggugurkan pahala dan enggan menerima nasihat dari orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari perilaku ujub dengan menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Ilmu, harta, kesehatan, semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat tercela berikutnya yang harus kita hindari adalah sombong.
Sombong merupakan sikap membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Sikap seseorang yang sombong ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, yang artinya tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar buah dzarrah. Hadis riwayat Bukhari. Adapun sifat sombong dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab. Di antaranya, merasa apa yang diucapkan benar, gila pujian, kemudian merasa banyak ilmu dan banyak harta, merasa hidupnya selamat sampai di akhirat, dan karena nasab serta kelebihan fisik yang dimiliki. Adapun dampak negatif dari sikap sombong diantaranya adalah dibenci oleh Allah, dibenci orang lain karena keangkuhannya, kemudian mematikan hati manusia, tidak mensyukuri nikmat Allah, serta menjadi penghalang masuk surga. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sikap sombong dengan menyadari segala kekurangan kita sebagai manusia dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perilaku tercela yang harus kita hindari berikutnya adalah riya. Apa itu riya? Riya adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Sikap seseorang yang riya ini telah dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ria adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapatkan pujian atau penghargaan. Adapun sifat ria dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab. Di antaranya, ingin dikagumi orang lain, senang karena lezatnya pujian orang lain, kemudian ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan, berharap agar orang lain merasa hormat kepadanya, dan lalai akan dampak buruknya ria. Adapun dampak negatif dari perilaku ria diantaranya adalah yang pertama, tidak pernah ikhlas dalam beramal, tidak jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, kemudian selalu ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia, apa yang dilakukan sama sekali tidak bernilai ibadah, dan akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari perilaku ria dengan memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah dan menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik kepada orang lain. Sekian, syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.